Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk pandemi COVID-19 ini, kesehatan adalah hal yang utama. Bapak selalu mengingatkan untuk kalian agar senantiasa menjaga protokol kesehatan. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu atau ketua kelas memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silahkan Mareno untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada Marino yang sudah memimpin doa. Saya presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah ini kita tunggu teman-teman yang belum bergabung mengikuti pembelajaran kali ini melalui Zoom ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ini melanjutkan pertemuan minggu lalu yang kita sudah membahas berkaitan dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, untuk itu kita akan belajar berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk rencana penilaiannya nanti saya bagikan link teks ya, berupa teks. Nanti dalam teks tersebut silahkan kalian temukan struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen yang kalian baca. Nah, untuk itu ini yang kita akan tekankan pada pembelajaran hari ini berkaitan dengan menemukan struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek dengan semangat dan penuh tanggung jawab tentunya. Agar kalian lebih paham, coba perhatikan bagian kutipan cerpen berikut. Ini ada kutipan cerpen ya. Coba identifikasi berkaitan dengan cerpen tersebut. Baik, untuk kolom yang pertama itu berisi tentang apa ya? Siapa yang tahu? Silahkan jawab. Saya, Pak. Oke. Kolom pertama tentang penggambaran latar. Oke, di situ menggambarkan latar ya. Coba perhatikan ada malam itu gitu ya. Setelah melaksanakan sholat maghrib. Itu berarti menunjukkan latar waktu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Bisa dilanjut ya? Baik. Nah, di dalam struktur teks cerpen itu ada 4, tetapi kalau kalian membaca di setiap setiap sumber belajar itu terkadang berbeda-beda antara buku satu dengan buku yang lainnya atau mengambil referensi pada internet itu kadang berbeda, tapi tidak masalah. Yang terpenting dalam struktur teks cerpen itu terdapat bagian-bagian yang menggambarkan dari cerita tersebut. Coba perhatikan di sini ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Masih ingat orientasi itu tentang apa? Penentuan peristiwa. Oke. Baik sekali. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu berkaitan dengan penyelesaian akhir sebuah masalah tersebut yang terdapat dalam cerita pendek.
Baik, Ya. selanjutnya adalah berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Kita uraikan dari yang pertama ya. Ada yang namanya sudut pandang. Masih ingat sudut pandang? Masih. Sudut Oke. pandang dibagi menjadi berapa anak-anakku? 2. 2. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Sudut Dua. pandang orang pertama dan Dua. sudut pandang Orang ketiga. orang ketiga. Bagus sekali. Coba perhatikan. Ada pertanyaan sampai sini? Berkaitan dengan kaidah kebahasaan? Ada ya? Nah, saya bagikan link ya. Ini berisi soal, silahkan nanti kalian kerjakan ya. Sudah saya share ke HP kalian masing-masing. Untuk itu silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Kira-kira selesai apa tidak? Selesai ya? Halo? Iya. Selesai, baik. Untuk itu silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Coba siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan yang pertama? Saya, Pak. Siapa? Nurul ya? Ya. Oke, silahkan Nurul. Baik. Struktur dari teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Orientasi terdapat pada paragraf 1 dan 2, menggambarkan visual latar, waktu, kisah, dan penentuan peristiwa. Iya, Pak. Ya. Baik, Nova silakan sampaikan hasil pekerjaan kamu. Presentasikan kepada teman-teman kamu. Silakan Nova. Struktur teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Orientasi. Paragraf pertama sampai paragraf kedua. Rangkaian peristiwa. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Struktur teks cerpen ada yang namanya orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya ada yang namanya penggunaan sudut pandang, deskripsi yang rinci. Baik, untuk pagi hari ini mari kita refleksi bagaimana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya, karena ini pengalaman baru ya buat kalian, karena pembelajaran virtual seperti ini memaksa kalian untuk sering-sering menggunakan aplikasi pembelajaran seperti ini. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa bertatap maya ya. Baik. Untuk pertemuan yang akan datang masih sama berkaitan dengan teks cerpen, tapi untuk yang pertemuan akan datang, silahkan kalian persiapkan bagaimana kita akan belajar bagaimana menulis teks cerpen sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum pembelajaran diakhiri, silahkan Nova untuk memimpin berdoa pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nova yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silahkan bisa melanjutkan aktivitas, mungkin bisa belajar atau mengikuti pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.